Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di ya, ini ya kotak-kotakannya ya. Equalizer Sansui SE80. Nah, dengan kerusakan seperti ini ya. Tuh. Yang saya besarkan. Nah, grodok ini kita lihat grafiknya aja ya. Jika ini saya tekan tidak. Nah, berarti yang kiri ya yang bermasalah. Yang kiri yang bermasalah. Ini saya pakai satu speaker aja. Dari sini udah kelihatannya. Nah, ini saya kecilkan dari sini. Ini nggak usah tekan kan dia spektrumnya dia jalan nih gerak-gerak. Ketika saya lepas yang kanan aman, yang kiri. Nah, tetap ya ini penyakit equalizer dengan potensio yang menggunakan LED. Ini ada LED-nya ya. Seperti yang sudah dan pada umumnya yang sering saya lakukan ada harus membongkar semuanya, dibongkar gitu ya. Dan tentu ini yang agak membagongkan ya. Saya mungkin ya nggak akan bosan-bosan ya. Berkali-kali saya bilang bahwa untuk potensio atau fader seperti ini jangan disemprot ya. Nih macet ya. Dengan kalian semprot terus grodok-grodok hilang, enggak, yang jadi masalah dan nanti dia jadi macet seperti ini. Nah, ini PR-nya double. Saya harus melumasi ulang. Walaupun dilumasi ulang itu belum tentu 100% akan lancar lagi ya. Seretnya minta ampun. Nah, ini. Nah, jadi kalau seperti ini ya memang wajib dibongkar atau kalian ganti aja kalau ada yang jual. Kalau enggak ada ya dibersihkan gitu ya, dibersihkan di apa namanya, ini skrupnya boleh ya ya, dibongkar seperti yang sudah ya. Pada umumnya saya sudah sering bahas beberapa macam merek tipe itu bentuk modelnya apa namanya untuk potensionya. Nah, model seperti ini sebenarnya sudah saya bahas ya. Kalau ya salah dulu juga Sony atau apa itu ya. Ini ya seperti ini harus dibongkar ya. Ini harus dibongkar. Saya udah metodenya udah saya kasih tahu ya dulu ada gitu ya. Jadi apa namanya metodenya sudah saya kasih tahu. Jadi ini saya tidak akan membahas semuanya. Mungkin nanti setelah saya bongkar kan saya tunjukkan. Nanti harus ada jalurnya kita cut, bukan cut ya, kita kasih celah gitu ya istilahnya apa ya, bikin celah biar nggak nyebrang sana ya, terutama karbon jalur apa namanya untuk supply LED-nya dengan untuk inputnya yang ada di sini gitu ya, biar tidak mengganggu ya, seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya tinggal ngepas aja sih, harus ngepas knopnya ya. Ya saya harus satu persatu ini ya. Ini knopnya jadi satu di sana. Coba ya, ini bisa enggak ya? Saya lupa tipe ini pernah bongkar atau enggak ya. Nah, kelihatannya belum pernah juga. Ini tinggal ngepas aja ya. Nah, kaki satunya sebelah sana tinggal ngurut ke 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7. Oke, beda-beda ya. Beda-beda enggak masalah. Nah, ini dilepas aja. Oke, ini mempersingkat waktu aja ya. Saya lepas dulu aja ya semuanya ya. Nih. Saya lepas dulu aja. Mungkin harus ngelepas knopnya di depan sini. Harus ngelepas panel atau enggak ya. Saya bongkar dulu. Oke ya, di sini udah saya bongkar. Nah, ini ya, di sini ini harus dibersihkan ya. Ini terkadang jalur yang ini itu bisa apa kayak karbon itu mengganggu ya, nyepleti di situ. Nah, itu yang pertama yang harus kalian bersihkan. Yang kedua di sini. Nah, ini yang jalur LED-nya ya. Ini harus kalian cut jalurnya ya, bukan di-cut ya. Ini kasih biar dia enggak nyebrang apa yang bikin tuh karbonnya ini ya, kadang dia sampai nyebrang ke sana gitu ya. Nah, seperti itu. Ini sama lah ya. Ini kalian lihat aja di video saya yang membahas itu lengkap ya.
termasuk angkatnya, termasuk ininya ngelepasnya, dan apa masangnya lagi gimana itu ya. Oh ini hitam banget nih ya. Tuh seperti itu. Yang terpenting itu kalau kepepetnya memang maksimal masih grodok-grodok ya, lepas jalurnya dulu, jalur lednya kalian putus ya, seperti itu. Ini kan lednya itu di seri ini sebelah sini kiri, nah jalurnya yang ini dengan ini kalau kalian lihat ini dia dapat ke sini, dapat ke sana. Nah ini dia terhubung ya, ini satu, terus ini terhubung dengan ini, di seri ke sini, seri ke sana, seri ke sini, seri ke sana gitu ya. Di supply-nya ini tinggal kalian lepas aja supply untuk lednya itu ya, kalian putus selesai itu ya. Atau bisa ya, saya tadi lupa, kalian pastikan dulu ya apakah ini faktor karena ininya memang grodok karena led. Nah itu kalian putus aja langsung. Nah seperti ini ya, kalian lepas ini tadi ya, dilepas jalur lednya kan kelihatan ya. Ini yang kesini dia terhubung ke sini, terus yang atas ya masuk ke sini. Nah dia terhubung ke sana, sana ya, ini ke sini. Nah ini tinggal yang ini dan ini kalian putus aja ya, jalur yang ini dan ini dilepas, kalian cek masih grodok-grodok atau tidak yang gitu ya. Harusnya seperti itu tadi di awal, kalau saya lupa karena ya memang sering memperbaiki seperti ini, kasus seperti ini ya sudah harus dibongkar gitu ya, paling sering seperti itu, paling sering ya. Jadi saya harus lakukan pembongkaran center. Nah ini kalian terawang ya, nah sini kan kelihatan di sini terawang. Nah yang ini kan kelihatan di sini, nah kan terawang kan kelihatan. Nah ini kalian pelan-pelan ya, jadi jangan sampai terputus jalurnya ya antara ini dengan ini. Jadi kalian kasih kayak gap gitu ya, seperti itu ya, ini ya. Nah ini sampai ke bawah kalau perlu ya, ini kalian garis sampai ke bawah sini ya, biar jalurnya enggak nyebrang ya, seperti ini. Jadi seperti apa ya, kalau ini kan apa ya, kayak karbonnya terkadang kan sampai nyeplet seperti itu tuh, kita kasih garis gitu dengan harapan biar dia enggak nyebrang ke sana ini ya, seperti itu. Nah ini saya akan fokus ke sini, nggak akan saya full videonya, tidak akan saya full video kan ya, karena ini ya tinggal gitu aja ya, kalian lakukan semua. Yang penting jalur lednya dengan potensinya di sini ya. Ini jalur led sebelah sini ya, nah nggak nyeplet ke sana, itu yang terpenting. Oke ya, saya akan mengkotok dulu soalnya ini memakan waktu lama ya, belum membersihkan ini, belum ngasih pelumas karena ini sudah tanjur seret ya. Membersihkan ini juga ya, ini kan kalian harus bersihkan ya, pelan-pelan ya, ya, pelan-pelan. Ini jangan sampai nyepet ke sana juga ya, ininya bisa juga kan faktor sini juga bisa ya. Jadi prosesnya lama, sepele gini, ongkosnya agak mahal ya, karena saya harus bongkar semua, nggak hanya ini, nggak hanya yang kiri ya, nanti yang kanan juga bakal saya bongkar gitu ya. Tapi satu dulu ini selesai pasang, coba sambil dicoba panjer bongkar ini, bisa ya bongkar ini, panjer dulu grotok-grotok enggak, nah, seperti itu cobanya ya. Oke, saya lanjut oprok-oprok. Oke ya, ini ya, ini udah saya bersihkan. Nah ini udah enak ya, apa untuk slide-nya ini lebih enak. Cuma yang jadi masalah ya, ini masih krosok-krosok ya. Nah ya, godok, nah hilang, godok lagi. Nah ini led, supply led sudah saya lepas ya, artinya bukan faktor ini, tapi ini ya memang harus saya bongkar ya, karena udah apa namanya, ini seret ya, seret minta ampun. Nah, ini seretnya minta ampun ini. Nah, ini ya, tapi nanti saya tindak lanjuti satu dulu ya, nanti. Nah seperti itu, krosok-krosok, masih krosok-krosok. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya cek ini ada yang mencurigakan
ya, menurut saya mencurigakan. Bagian bawah udah saya buka ya, karena memang kita harus bongkar ya. Nah, yang mencurigakan apa? Nah, ini di sini ya. Ini ada IC op-amp di sini. Ini supply-nya pincang ya, pincang. Pincang gimana mas? Nah, ini groundnya nggak dapat di sini. Bentar, cari ground dulu. Oh lah, ini lepas. Nah, bentar, saya betulkan dulu. Pincang ya, supply-nya itu pincang. Ini saya pakai ini dulu aja. Ah. Di situ kalian lihat ini minusnya segini ya, 17 18 lah kita anggap seperti itu, dan ini plusnya 24. Nah, apakah ini penyebabnya? Ya belum tentu, tapi ini pincang. Karena kalau pincang kita cek IC-nya, mungkin outputnya itu dia nggak akan stabil, apa kita belum tahu. Nah, nanti setelah ini saya perbaiki untuk supply-nya, baru apa namanya, kalau sudah simetris, kalau nanti kita cek lagi apa masih godok-godok atau tidak. Kalau masih, ya baru kita cek lagi IC-nya ada kebocoran atau tidak. Yang pertama, yang kedua tentunya transistornya yang ini untuk equalizernya seperti itu ya. Jadi ini pincang. Nah, ini saya buka, ini ternyata juga pernah dioplok-oplok gitu ya. Jadi di bagian sini. Nah, ya. Ini transistor ini dan ini. Nah, ini untuk minusnya ya. Ini yang plusnya. Nah, ini saya curiga. Nah, ini kan ini ada skopnya slide. Kalau saya tes, ini agak mencurigakan ya, saya cek itu mencurigakan. Untuk transistornya ya, yang ini ya, ini dan ini itu mencurigakan. Nah, saya cek di sini ya, itu mencurigakan ya, seperti konslet gitu ya. Atas bawah juga seperti konslet gitu ya. Enggak, ini, nah ini saya balik, nah ini aman, nah ini mencurigakan di situ. Nah, ini mencurigakan ya. Atas bawah sebetulnya mencurigakan, enggak hanya plusnya aja sih, minusnya juga mencurigakan. Ini coba saya buka dulu ya. Kenapa mencurigakan? Saya buka dua aja. Saya buka dua-duanya. Tapi satu dulu nanti saya cek. Panas banget ya. Panas ini. Oh, panas. Pantasan kasih pendingin. Tapi saya akan fokus untuk ganti juga ya. Ini dan ini juga ya kelihatannya, cuma saya fokus itu transistornya. Saya lepas dulu ya transistornya. Bentar, kacamata saya. Pola badala ini. Lah ini kok 7805. Oh, ini kok regulator 7805. Ini ya. Wah, yang ini kok regulator 7805. Nah, ini jelas ya, Q transistor ya. Dan ini juga transistor. Ini ada keterangannya basis emitornya. Nah, ini sekalian saya buka nih. Ya, karena ya di core mencurigakan. Ya, ini saya ukur itu juga mencurigakan ini. Ya, walaupun dia keluar sama. Jadi supply-nya dari sini baru ke sini ya. Ini ada nih ya, kalau kalian urutkan. Nah, ini kan kelihatan ya jalurnya, ini masuk ke sana. Masuk ke sana ya baru ke supply lainnya. Tentunya ya. Seperti itu, dia jumper ke sana ya, intinya itulah ya. Nah,
sampelnya curiga juga ini, membagongkan ya. Jadi saya fokus ke sini dulu karena saya cek IC-nya ya, dia terjadi kebocoran atau tidak. Lah ini kok sama ini, gak ada lah. Lah sama ini ya. Ini kok 78 regulator juga ini. Ya. Kelihatan gak nih? Nah, suratnya. Sama ini ya, intinya sama ini. Ini sama ini. Wah, membagongkan ya, pantas ya. Nanti saya cari datanya dulu. Cari datanya dulu. Taruh kamera saya agak buruk. Nah, ya saya cari dulu. Ini. Ya ini pantesan saya cek curiga ya, mencurigakan. Ya, mencurigakan saya cek. Nah, iya. Oh, ini malah yang satu bermasalah, satu normal. Ini ya. Waduh, pantesan saya curiga. Supply-nya bermasalah gitu ya. Oke ya, jadi ini saya akan coba cari referensi dulu. Ini berapa serinya, tipenya yang betul gitu ya. Mungkin cari schematiknya. Nah, nanti saya ganti dulu, pastikan normal dulu ya supply-nya. Kalau udah normal baru kita cek yang lainnya gitu ya. Nanti sih gampang ya. Kalian tinggal supply dan normal, cek IC-nya ada kebocoran atau tidak, untuk memastikan biar kalian kalian coba balik kanan, pindah kiri, kiri pindah kanan gitu ya. Ketika kalian balik ternyata gerotok-gerotoknya terbalik, ya IC-nya ganti aja gitu ya. Kalau dicek secara normal, cek pengukuran normal ya. Normal, coba pindah dulu. Nah, karena kadang membagongkan, dicek normal tapi bermasalah gitu ya. Aduh, ini kamera saya masih ngeblur ya. Maaf ya, nanti saya perbaikikan kamera ngeblur. Oke ya, ini apa namanya? Sudah saya ganti. Nah, di sini ya skematiknya nih ya. Ini ya tuh di sini 19, ini minus 19 ya malahnya di sini. Cuma outputnya ya, untuk IC 18 ya terangannya. Untuk IC itu ya, dia butuhnya 18,5 seperti itu ya. Nah, yang bermasalah tuh di sini tadi mana. Nah, ini masih gotok-gotok ya. Ini saya jelaskan ini dulu ya, ini ya. Nah, ini M5 sama M6. Ya, M5. Mana tadi? M1 sama M2. M1 M2 itu bisa pakai transistor ini ataupun ini. Aslinya ini ya. Tadi mah dikasih regulator yang minusnya ini B50. Nah, yang minusnya itu B507 atau pakai ini ya persamaannya. Udah, kalian cari aja skematiknya ya, ada. Jadi nanti kalau ada yang tanya mah punya ya cari di Google aja ya. Nah, filenya saya biasanya kadang nggak simpen ya, saya masukkan ke HP yang belum nggak saya ya, HP-nya tersendiri ya untuk servis dan sendiri. Nah, ini masih gotok-gotok ya. Nah, ini ya, ini akan saya tunjukkan dulu supply-nya. Sudah saya ganti tuh, betul ya. 18,5 plus minusnya plusnya tuh ya, kurang lebih ya, tuh sama ya, kurang lebih lah. Nah, ini cek nggak ada yang gotok-gotok di sini. Nah, ini IC-nya tuh. Nah, ini gotok-gotok ya, gotok-gotok. Nah, ini langkah pertama adalah kayak gini tuh. Nah, ini tuh, nah ini dia tuh deh. Nah, tuh ya, membagongkan itu ya. Nah, ini IC yang di sini ya, tuh membagongkan. Nunggu gerotok-gerotok dulu baru kita tahu. Nah, ini apakah IC-nya yang rusak ataukah rangkanya yang bermasalah? Nah, seperti itu. Solusi paling gampang adalah kalian coba pindah dulu antara L dan R gitu ya. Yang sini, tuh, ini yang sini stabil. Sekarang yang ini saya bandingkan ya, sama-samanya
cuma 0, sekian ya. Kalau yang satu tadi sampai sekian mili gitu ya. Nah, ini kan stabil nih. Ini yang kiri, tadi yang kanan ya, ini yang kiri. Ini cuma 12 tuh. Nanti pas grotok-grotok kalian lihat nanti turunnya tuh. Jadi nunggu dulu. Bagongkannya seperti itu. Ya intinya itu ya. Jadi kayak gitu ya. Kalau kalian cek IC seperti ini ya, coba kalau punya ya ganti aja, kalau nggak punya ya coba ya, karena ini IC-nya 18 volt ya, serinya pakai 4558 ya kurang. Ini untuk pembandingan aja ya, 12 ini ini 13 14 beda ya kanan dan kiri. Yang sebelah sini stabil ya, sama, cuma yang ini aja ya, IC-nya yang ini ya. Kalian juga bisa langsung pindah dulu aja ya. Setelah itu nanti akan saya carikan, karena ini IC-nya IC OPM seri ya, nanti saya carikan. Kalau ada saya ganti aslinya, kalau nggak ada ya cari persamaannya ya. Saya pindah dulu ya antara kanan dan kiri ya. R control ya, ini udah ada keterangannya. LR pindah aja nih ya, seperti itu. Oke, saya akan pindah dulu. Oke ya, di sini ya akhirnya sudah menemukan ya gimana biang permasalahannya. Ya namanya grotok itu ya seperti yang saya bilang, memang membagongkan. Pengalaman saya biasanya di sini ya, di ininya yang menggunakan LED. Nah ini saya coba satu dulu, nah yang bermasalah kiri ya. Ini saya lepas ya. Ini saya lepas buat nyoba ya. Jadi ini saya coba pakai ini ya, apakah dia masih godok-godok atau tidak gitu ya. Saya lepas LED-nya itu sama aja. Terus saya coba pakai ini sama aja, godok-godok gitu ya. Terus apa namanya, saya cek ya, kita cek bahwa tegangannya dia nggak simetris. Sudah ganti cek IC ya nggak bocor gitu ya, tapi mencurigakan sedikit ya, dikit. Nah kadang bisa terdeteksi, kadang tidak gitu ya, penyakitnya apa itu ya. Tentunya langkah selanjutnya saya pindah dulu ya mesin untuk equalizer bagian L dan R ya. Ini yang L, ini saya pindah ya, istilahnya saya pindah karena untuk memastikan, karena kita nggak bisa ya ngecek sekilas itu, nggak bisa. Kayak ini transistor, ini jelas ini kalau udah ketahuan gini ya, ini saya pindah ya, jadi mesin L ke R. Nah ini bisa kalian lihat nih, dia nggak grotok-grotok di sini. Nah, saya buka ya, ini kalau saya kasih input ya dia bunyi ya, toh ya, nah, bunyi tuh, ya. Saya panjat dari tadi ya udah aman gitu ya. Saya coba bentar aja ya, udah nggak godok-godok. Nah, seperti itu ya. Tentunya kalau ini kita udah ketahuan bahwa yang bermasalah di sini ya, tentunya transistor yang mana, ganti semuanya aja gitu ya. Jadi seperti itu, ini penyebabnya ya. Yang mana yang rusak ya ganti semua. Ini nanti juga akan saya ganti, walaupun ini normal ya, di sini normal. Kenapa? Kalau ini sekira kita cek ya normal semua gitu ya. Kita cek itu ya normal, nggak ada yang mencurigakan, yang janggal. Yang masalah itu adalah ketika terkena arus ya. Ya bisa juga kalian mau cek satu persatu ketika diterpasang ya, seperti itu ya, bisa juga. Cuma ya saya ya ganti aja lah ya semua, daripada bermasalah nanti. Nah ini untuk transistornya serinya apa mas? Nah, di skematiknya lagi datanya tadi ya, tinggal dilihat aja ya kalau ada skematiknya, enak ya. Oke sebentar. Oke, nah ini sini udah jelas ya, ada 10, 1 sampai 10 itu bisa pakai C2458
2603, 1845, 1815. Nah ini mungkin akan saya kasih 1815. Nah yang paling sering saya pakainya itu, dan stoknya mungkin punyanya itu. Nah ini akan saya ganti semua ya, 10 ya, 20 kita ganti semua aja ya. Oke ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini masih aman ya, tuh ya, aman nih ya. Sebelah kiri aman tuh. Coba lagi, ini masih on terus dari tadi. Ya, rosok-rosok ya. Oke ya, saya akan tindak lanjuti ini dulu. Ganti yang itu juga akan saya ganti. Ini saya juga sekalian ya. Walaupun nggak bisa sempurna, tetap maksud saya nggak bisa menghilangkan seratnya di awal sempurna ya. Tidak agak lenyap lah daripada di awal seratnya minta ampun. Oke ya, dulu. Oke ya, ini ya sudah oke ya, sudah sip. Di sini bisa kalian lihat ya, ini nggak saya on kan. Nah, ya godok-godok, ketahuan ya sinyalnya di sini. Nah, ini kanan kiri ya. Yang bermasalah kiri. Nyaman. Ini bunyi ya. Ini cuma posisinya saya posisi tape. Nah, ya. Cuma ya ini ada satu masalah nih, display di sini nggak fungsi, yang nggak keluar. Ya sudah ya, maksimal seperti itu ya, maksimal seperti itu. Kanan kiri ini saya pindah tape itu cuma buat ngecek ya, bahwa ini enggak godok-godok. Terus permasalahan di mana ya, tentunya ya seperti sudah saya step by step. Memang hanya kayak godok-godok itu step by step kita ngecekinya itu yang jelas. Yang kedua ini yang paling aneh tuh ini tuh justru dikasih regulator 7805 dua-duanya ya, padahal dia transistor biasa ya, jadi harus saya ganti dua-duanya ya, seperti itu ya. Sini ya, harus saya ganti dua-duanya. Terus kasus godok-godok IC sudah coba saya pindah, masih sama aja ya. Tentunya selanjutnya saya pindah ini ya, dari sini saya pindah ke sini ya, dia normal, nggak grotok-grotok ya. Langkah selanjutnya adalah ganti transistornya. Di sini saya ganti semua pakai 1815 ya. Itu banyak ya, kalian baca skematiknya itu. Di situ bisa ekuivalennya banyak, bisa kalian ganti tipe seri apa aja. Nah ini saya ganti semua aja ya, untuk antisipasi di jangka waktu nanti ya. Nanti sekalian aja, termasuk ini ya saya bersihkan semua ya, bongkar semua, karena ini sudah macet di awal itu, seratnya minta ampun. Jadi tetap ya jangan disemprot. Kalau kalian punya equalizer seperti ini kok macet, kok grodok ya jangan semprot, otomatis dia akan jadi seret ya. Kalau ya tentu harus dibongkar atau kalian ganti aja kalau bisa diganti ya, karena ini modelnya satu blok ini nggak mungkin diganti ya. Tentunya kalian dibersihkan gitu ya, bersihkan paling aman seperti itu. Sebetulnya itu aja udah cukup. Kenapa ya, karena mungkin karena faktor usia, jarang dipakai gitu ya, nggak pernah dipakai, karbonnya bermasalah seperti itu ya, kurang lebih seperti itu biasanya itu ya. Ini udah oke ya. Nah, bisa kalian dari tadi sambil saya ngoceh nih, udah nggak grok. Di awal itu jelas sekali, dari sini displaynya aja udah kelihatan gitu ya, tanpa dicoba udah kelihatan. Ini udah aman. Oke ya, kurang lebih seperti itu ya kerusakannya. Perkiraan saya di sini karena sebelumnya memang pengalamannya sudah di sini, metodenya seperti itu. Bisa juga kalian putus jalur LED-nya dulu untuk memastikan apakah memang faktor LED atau faktor lainnya. Kalau kalian lepas jalur LED-nya aman, masih godok-godok ya berarti rangkaiannya. Yang dicurigai selanjutnya adalah IC, entah itu preamp in atau out-nya atau buffernya, antara itu yang depan atau belakang. Kalau masih kalian bolak-balik seperti ini, saya balik aja ya, paling gampang itu. Setelah kalian balik, apakah godok-godoknya pindah? Kalau pindah ya ganti IC-nya. Kalau kalian punya IC-nya ya coba ganti IC-nya dulu ya, karena ini tipe IC-nya ya agak susah ya, jarang gitu ya, seperti itu.
Nah selanjutnya ini modulnya ini pindah aja. Kalau bisa dipindah, kalau nggak bisa ya kalian cek satu persatu transistornya ini ya, seperti itu ya. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu servisannya, obrolan-obrolannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.